Maka hadirkan di dalam hati kita ini bentuk muraqabah, bentuk apa namanya, selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Seorang mu'alaf ya yang masuk ke dalam agama Islam ini melalui pencarian ya, beliau ini pernah berkata, kenapa sih orang Islam itu Tuhannya tidak bisa dilihat tapi kok diimani gitu. Pernah ada yang tanya seperti itu. Kemudian sama apa namanya, oleh orang yang mu'alaf ini dijawab, justru yang tidak terlihat itu yang hebat, Pak. Justru yang tidak terlihat itu yang hebat. Sekarang, dulu waktu lalu lintas masih dijaga oleh polisi, orang mungkin bisa melihat polisi, oh itu polisinya, jadi dia bisa ke yang lain, bisa lewat jalan tikus dan selanjutnya menghindari polisi. Kemudian ketika sudah ada CCTV ya, sudah ada CCTV, tidak ada yang jaga seperti itu ya, mereka itu merasa diawasi, merasa diawasi. Maka justru yang tidak terlihat itu yang hebat, seperti itu ya. Maka gimana cara menghadirkan rasa-rasa seperti ini ya, rasa diawasi, rasa muraqabah, ihsan, seperti itu. Maka yang pertama ini kita ya, yang pertama tentunya menuntut ilmu ya, supaya kita ya lebih bisa untuk menjaga sholat kita, memahami maknanya, seperti itu. Kemudian yang kedua, mungkin kita bisa mempelajari ya secara berkala ya, mungkin ini cara yang paling cara yang paling efektif, mempelajari ya mungkin terjemah dulu, kemudian tafsirnya. Nah ini bisa menghadirkan kekhusyuan kita. Besokan alhamdulillahirabbil alamin itu ada tafsirnya, ada tafsirnya, hamidani abdi itu. Jadi Allah itu menjawab ribuan atau jutaan umat muslim yang membaca alhamdulillahirabbil alamin itu di satu waktu. Bagaimana caranya? Hanya Allah Subhanahu wa taala yang tahu. Jadi kita jika punya rasa-rasa seperti itu, maka ini akan muncul di dalam hati kita itu pengagungan dan muraqabah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga ya, mungkin bisa kita usahakan untuk ya, mungkin ini jika punya waktu longgar mempelajari bahasa Arab, karena bahasa Al-Quran itu meskipun tidak bisa dipahami secara langsung dengan bahasa Arab, tapi bahasa Arab ini sangat membantu kita di dalam ya di dalam memahami Al-Quran, seperti itu. Beda ya, beda orang yang paham dengan bahasa Arab dengan yang tidak, seperti itu. Jadi ya, tiga ini tadi ya, yang tiga ini, yang pertama menuntut ilmu, yang kedua ini tadi mempelajari tafsir Al-Quran ya, membaca terjemahnya atau tafsirnya, yang ketiga adalah mempelajari bahasa Arab. Kemudian yang keempat, kita harus fokus di dalam sholat itu, fokus. Jadi orang yang khusyuk itu menghadirkan hatinya di dalam sholat. Hadir hatinya maksudnya apa? Tidak memikirkan yang lain ya. Terkadang ada orang sholat itu ketika sholat dia ingat, oh tadi saya lupa naruh ini, saya lupa tadi belum makan misalkan. Nah ini bukan khusyuk yang seperti ini ya, atau bisa menghilangkan khusyuk sama sekali, seperti itu. Jadi yang keempat adalah kita fokus di dalam ibadah ini benar-benar untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya dengan tiga hal yang tadi itu ya, tiga hal yang tadi. Kemudian yang keempat ini ya, nanti menjadi imbasnya kita bisa merupakan hal-hal di luar sholat, kemudian fokus di dalam sholat, seperti itu ya. Allah taala alam bisawab ya, ya mungkin seperti itu.